Halo semuanya, balik lagi sama gue dari tadi yang kelima di kali ini Technical Friday episode kesekian. Nah, jadi kemarin tuh minggu lalu gue sempat sama teman gue bikin konten Technical Friday-nya itu untuk di Instagram kita ya. Jadi kita mencoba sih, kita pakai tulisan, jadi nggak dalam bentuk video. Cuman memang ternyata setelah kita tes banyak yang kayak mending video aja segala macam, mending ada juga yang suka di IG dengan tulisan gitu. Ada yang lebih cocoknya mendengar gue ngomong, tapi kelihatannya lebih banyak yang cocoknya ke kita by video. Jadi gua rasa Technical Friday memang bakal kita tetap post di YouTube aja dalam bentuk video ya. Jadi nggak cuma dalam bentuk tulisan. Cuman mungkin nanti next kapan-kapannya kalau lagi pengen yang tulisan ya gue bisa bikin juga di konten di Instagram. Jadi bagi yang mungkin belum follow Instagram kita, kalian bisa follow sosial media kita, semuanya ada di description di bawah. Di sana kita juga share konten-konten yang tidak kalian dapatkan di YouTube. Ya, jadi kita bisa ada memes, kita ada pemikiran, tipe-tipe apa segala macam kalian bisa dapat secara free. And I hope itu bisa membantu kalian semua dalam perjalanan trading kalian dan juga bisa have fun in the process gitu ya. Jadi kalian bisa tinggal follow saja Instagram, dan kita juga ada grup Telegram di mana akhirnya kita kasih share mindset segala macam. Mungkin bagi yang butuh mindsetnya diubah ya agar bisa lebih baik lagi dan punya pemikiran yang lebih matang dalam dunia trading, kalian juga bisa follow Telegram kita. It's all free, jadi kalian tinggal masuk saja ya. Klik link di description dan kalian bisa langsung follow. Nah, sekarang kita langsung ke topik Technical Friday kita ya. Gua bakal ngomongin dua pair seperti biasa, itu Gold dan JB Jepang Yen. Kali ini karena JB Jepang Yen, karena kenapa gue ngomongin mau JB Jepang Yen, sebenarnya karena Gold ini lagi running sekali ya. Nah, jadi kita langsung lihat saja di chart, di layar kan ada chart, kita akan tampilkan. Nah, di sini gue lagi lihat Gold di monthly ya. Jadi time frame monthly itu di beberapa Technical Friday sebelumnya gue ada bilang kalau dari bawah-bawah banget ya, dari waktu harga itu masih 1800, proyeksi gue tuh udah bakalan dia membentuk, Gold ini bakal bentuk higher high ya, berarti dia membentuk all time high sekarang. Nah, itu target gue sebenarnya di 2000 sebelum tercapai, tapi all time high-nya tuh udah kena ya. Jadi dia Gold ini sudah bikin all time high. Jadi sekarang harga itu sedang di harga tertingginya dari sejak emas itu ditemukan di muka bumi ini. Jadi dia sedang harga tertingginya. Nah, kenapa gue bisa sangat yakin? Dari bulan lalu gue bilang bahwa Gold ini bakalan membentuk all time high. Nah, jadi makanya gue juga udah sering bilang, mention di beberapa video bahwa tiap market ya, misalkan Gold, Euro USD, GBP Jepang Yen, USD Canada Dollar, USD Swiss franc, GBP USD dan segala macamnya itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, gue udah 5 tahun trading tuh di Gold, dan gue tuh udah ngerti Gold itu karakteristiknya seperti apa dan segala macam. Dan yang paling gampang di notice untuk si Gold ini adalah Gold itu in the long run dia tuh memang uptrend, oke? Jadi tidak salah jika orang bilang safe haven asset si Gold ini, karena memang dari awal dia ditemukan dan mulai diperdagangkan sampai sekarang dia tuh uptrend gitu ya. Nah, paling dia tuh cuman turun-turun itu hanyalah koreksi. Nah, cuman memang waktu di 2011 dia tuh membentuk all time high. Cuman sekarang datanya tuh udah susah kita cari ya. Jadi kayaknya agak-agak di disclosure itu agak dirahasiakan di datanya. Jadi gue juga udah sekarang susah banget mencari data gue tuh tahun 1900 awal. Nah, itu gue susah banget. Jadi untuk menunjukkan uptrend itu agak susah. Jadi kayaknya gue kurang ngerti juga kenapa dimulai sama MetaTrader-nya kalau dulu tuh ada, gue bisa cek sampai di tahun 2016 tuh masih ada, jadi bisa kelihatan tahun 1900 tuh datanya masih ada. Mungkin teman-teman ada yang tahu di mana bisa dapat datanya, bisa share juga di komen, jadi kita berbagi bersama. Untuk sekarang gue belum menemukan lagi di mana datanya bisa dapat, cuman gue udah pernah lihat dan datanya memang uptrend selalu sampai detik ini. Nah, cuman memang di tahun 2011 itu kan harga tertinggi dulu tuh Gold tuh di sini kan, di harga 1910 lah kurang lebih. Nah, itu all time high-nya dulu di tahun 2011 disentuh sampai dia koreksi dalam sekali. Jadi selama dari 2011 sampai ke 2000 ya kurang lebih 2015 itu udah menyentuh bottomnya. Nah, jadi kalau ada yang berinvestasi emas di tahun 2011 bulan November,
berinvestasi emas sampai ke 2015 udah pasti boncos gitu ya. Udah pasti rugi karena dia tuh turunnya lumayan dalam, tapi penurunnya itu adalah koreksi doang. Ini turunnya tuh sampai 50% ya. Jadi dari 1.900 sampai ke 1.000. Jadi dia kehilangan 900, kurang lebih 50%, 48% sampai 50% ya. Kehilangan nilainya si emas. Jadi kalau ada yang berinvestasi misalnya 1 miliar ya berkurang jadi 500 juta gitu-gitu ya. Nah, tapi ya itu dia ini secara long termnya lagi ya, kalau kita ambil long term sekali di atas 10 tahun itu dia tuh uptrend, jadi ujung-ujungnya dia bakalan membentuk all time high, dia membentuk higher high lagi. Nah, makanya gue bisa dengan sangat yakin karena gue udah tahu karakteristiknya bilang bahwa gold ini bakalan membentuk all time high baru ya, dari waktu harga itu masih di udah lama banget gue bakal bilang itu, bahkan target itu sebenarnya di 2000 ya, karena gue ngambil angka psikologisnya sebenarnya. Jadi 2000 tuh kalau gue jadi hedge fund besar yang memang punya aset di emas ya, gue bakalan keluar kurang lebih di angka average-nya 2000 troy per ounce, jadi $2.000 per troy ounce gitu kan. Nah jadi dan sekarang dia udah bikin all time high. Jadi karakteristik gold itu adalah ketika dia sudah mendekati harga all time high-nya ya, jadi sebenarnya tuh datanya ada di sebelum-sebelumnya, cuman di sekarang metadata nggak dikasih lagi, itu kan udah kosong nih, sebelah sini nggak ada lagi nih. Terakhir data tuh bisa diambil di 2009 November gitu ya, sayang sekali. Nah, tapi kalau kita track back lagi, kita lihat dari monthly time frame-nya itu ketika dia sudah mendekati level all time high ya, udah dekat-dekat, jadi dia udah selesai koreksi nih, jadi dia udah naik terus dia koreksi. Nah, mendekati all time high itu level 1800 gue lihat, nah itu udah ciri-cirinya dia tuh bakal break out gitu ya, dia bakalan membentuk new all time high. Nah sekarang dia udah kebentuk ya, makanya gue udah yakin karena gue tahu karakteristiknya tadi. So sangat penting sekali untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau terjun dalam dunia trading ya, penting sekali untuk mempunyai satu pair andalan atau dua gitu. Kalau gue punya dua, gue dan JB Jepang Yen, itu sangat penting sekali, gue ingetin lagi, sangat penting sekali untuk punya pair andalan yang dimana kalian fokusnya trading di sana. Jadi ketika ada aset dan gue bisa bilang bahwa nggak perlu lagi trading di pair lain yang kalian tidak andalkan, kalian tidak terlalu ngerti karakteristiknya. Karena kenapa? Itu mengurangi resiko kalian ketemu setup yang sebetulnya kalian tidak kenali gitu ya. Nah, dengan kalian mempunyai pair andalan ya, itu memang membuat kita trading itu tidak sering. Karena ya kalau bedanya dengan orang yang punya yang dengan pemikiran ya teknikal analisa kan bisa buat semua pair. Jadi gua 36 pair, 40-an semua cross rate, semua major currencies gua analisa lah buat tiap hari trading. Nah, itu memang membuat kita terlihat banyak tradingnya. Nah, cuman yang gua rasakan ya, jadi ini sebenarnya opini pribadi gua juga, yang gua rasakan, gua juga dulu pernah melakukan itu. Yang gua rasakan adalah gua jadinya tidak maksimal dalam hal profitnya. Karena ujung-ujungnya tuh jadi kayak gue banyak trading nih, bisa satu hari misalkan 10 posisi di 10 pair yang berbeda, itu ada yang profit loss pasti kan, karena balik lagi tidak ada yang 100% setupnya yang bisa berhasil. Kalian juga mungkin merasakan. Nah hasilnya jadi ada profit loss, ujung-ujungnya stagnan, nggak naik-naik. Tapi kalau waktu gue fokusin cuma di dua, gue dan JB Jepang Yen, gue tuh bisa meraup profit itu lebih besar jauh ketimbang gue banyak pair. Makanya gue selalu sarankan punya pair yang kalian andalkan, dan itu juga yang gue lakukan. Gue punya andalan itu di Golden GJ, makanya gue fokusnya trading di sana. Bukan berarti gue nggak bisa menganalisa pair lain, cuman gue memilih untuk tidak trading di pair yang lain. Tambah-tambahan paling gue mentok tuh main di GBP/USD sama EUR/USD. Di luar itu gue nggak pernah lagi, gue nggak ada trading di pair yang mana. Nah, bukan berarti kalian harus ngikutin pair yang gue suka. Kalian juga bisa melakukan market research kalian sendiri. Kalian coba di pair manapun dengan teknik yang sama, kalian lihat kalian tuh lebih sepertinya di mana. Mempertimbangannya gue biasanya dengan risk profile gue, jadi gue sukanya yang lebih high risk dengan cepat kena TP stop loss-nya. Nah, mungkin ada yang lebih suka santai gitu kan. Nah, itu bisa di pair-pair yang lebih low volatility. Jadi risk profile bisa masuk pertimbangan, plus per hari target case-nya tuh sukanya berapa. Kalau gue sukanya di 100 pips, jadi nggak mungkin gue mainnya di USD Jepang Yen per harinya, jadi nggak mungkin gitu kan, karena volatility average geraknya juga cuman berapa gitu, cuman paling 30-50 pips, jadi nggak mungkin tercapai. Tapi di gold gue bisa dapat. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang suka kayak begitu ya silahkan gitu kan. So risk profile penting, volatility pips per harinya berapa, terus yang gue pertimbangkan biasanya ketika gue menggunakan chart pattern apa atau candlestick pattern apa yang sering kena
itu di pair yang mana yang gue temukan di Golden GB Jepangnya. Jadi tekniknya ada, sama risk managementnya ada. Untuk klub ketemu pairnya itu udah benar-benar bakalan melesat sekali trading journey Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk lebih advance-nya ya, jadi ketika kita sudah mengerti analisanya, kita sudah mengerti chart pattern, kita sudah mengerti teknik analisa, next PR-nya yang perlu Bapak Ibu lakukan menurut saya adalah, menurut gua adalah Bapak Ibu perlu menentukan pair mana yang menjadi andalan dan difokuskan situ. Semua setup yang ada di situ baru entry ketika ada di pair tersebut pasti melesat hasilnya. So silakan dicoba, dilakukan PR-nya masing-masing, dan gua harap itu bisa membantu ya. Nah di sini karena gue udah mengerti dengan karakteristik gold, jadi ya udah gue udah tahu bakal di breakout, dan target gue sebenarnya di 2000. Cuman karena dia memang masih di level 1968, kita cari setup untuk kita bisa tradingnya tuh atau entry itu kapan gitu kan. Nah jadi kita dengan bayangan target, kalau gue bayangan target masih 2000. Oke, target 2000 kita turunkan tekanan dalam daily. Mau tahu adalah kapan gue bisa entry lagi dengan TP gue nanti bakalan di level area 2000. Mungkin bisa below, ya tergantung nanti bagaimana momentum markernya. Nah di sini kita tinggal ya, kalau gue dari sekarang karena dia momentumnya sudah ada ya, gainnya itu udah ada, primary reaction udah jelas di sini kan. Primary reaction ya jelas, gue tinggal nunggu koreksinya gitu kan. Nah terkadang menunggu koreksinya nih kita nggak bisa sabar gitu ya. Nah, gue juga dulu tuh sering sekali nggak bisa sabar nunggu koreksinya gitu. Jadi, gue entry aja tanpa koreksi. Cuman yang gue dapat adalah selalu di video sebelumnya gue pernah ngejelasin bahwa pentingnya titik C ya. Nah, di situ adalah gue belajar bahwa memang kita untuk membeli buy atau mau melakukan short sell itu baiknya di titik C, karena itu adalah harga terendah atau tertinggi di suatu reaction atau di suatu pergerakan reaksinya chartnya gitu ya. Nah jadi memang harus sabar menunggu titik C-nya. Cuman di daily time frame kadang kita tuh nggak dapat ya. Jadi dia tuh koreksinya kan kalau gue gambarin kan dia tuh segini kan, kurang lebih lah. Jadi koreksi EBCD itu dia biasanya di level 50% sampai 61,8. Makanya kita bisa ukur dengan Fibo juga sebetulnya. Cuman kalau lagi momentum gini ya 38,2 atau 50% gue biasanya. Nah di sini 50% gue biasanya memang di 50% kalau momentumnya lagi kencang kayak gini gitu kan. Nah tapi kan kalau Itafran Daily itu dia yang gue dapat dia memang jarang gitu ya. Kadang-kadang dia nggak ada koreksi sama itu langsung lanjut terbang aja gitu. Nah caranya mengatasinya bagaimana? Turunkan time frame untuk kita bisa melihat lebih jelas swingnya di mana ya. Nah turunkan time frame dulu. Ini gue hapus. Nah nanti kalau di daily-nya kayak tadi, di low time frame biasanya mungkin akan ada chart pattern yang kita temukan, terus ada ABCD correction yang lebih jelas. Jadi ya itu akan sangat membantu menggunakan lower time frame. Oke, gue bisa turun ke H4 dulu, terus gue lihat lagi di H4 ada apa. Oh di sini ada bullish triangle gitu kan. Nah ini mulai ada chart pattern nih. Nah, mulai ada chart pattern. Nah itu kan menambah keyakinan gue untuk ya udah, terus udah ada swing low di H4 gitu kan. Terus nah di sini ada bullish divergence gitu kan. Nah ini udah siap-siap setup beli semua nih. Oke, swing low-nya jalan. Jadi ya untuk gold itu udah silahkan langsung masuk beli aja ya. Langsung masuk buy dengan kita coba turunkan lagi K1, stop loss-nya di kurang lebih di sini. Di sini ya. Di bawah sini. Nah di bawah low ini itu adalah stop loss kita. Nah ini adalah stop loss kita beli di sini dengan TP. Nanti kita ukur lagi dari H4-nya. Ya jadi dulu deh, biar lebih enak lihat ke atasnya ya. Weekly, udah ke atas sih memang ya. Nah nanti untuk TP-nya ini karena memang swing low-nya baru jadi, di H4-nya juga belum terlalu jelas. Kita bisa ambil Fibo yang sini aja deh. Itu memang agak mepet sih. Sayang kalau kamu bisa nah, sini. Nanti kita akan dapat mepet sekali itu. Upsi. Karena memang harganya masih all time high ya. Jadi belum ada lagi di atasnya itu ya. Nah, jadi nanti bakalan mungkin di PC Bapak Ibu bakal lebih enak lihatnya. Oke. Nah, di situ dia kurang lebih dari Fibo yang di sini di H4-nya ya, di sini. Nah, itu tuh di Fibo 101,8 target pertamanya jelas,
ya di daerah sana, dan itu gua rasa bakalan kena di level 2000, harga 2000. Jadi memang target utamanya itu masih tetap di 2000. Kita masih punya upside area itu 300 pips ya. Jadi untuk gold ini udah ada setup beli sebetulnya, dan ini adalah correction ABCD juga di dalam bullish triangle-nya. Nah, ini kan ABCD nih. Jadi memang ya udah semua setupnya untuk masuk beli aja gitu. Jadi silakan dibeli, dan let's see kita masih bisa sampai 2000. Itu mungkin dengan momentum seperti sekarang, gua rasa minggu depan udah hit gitu ya, 300 ke atas lagi. So itu untuk gold. Sekarang kita lihat di GBP Jepangnya ya. Oke. Nah, untuk GBP Jepangnya kita ke daily time frame-nya dulu. Yang kemarin-kemarin tuh setupnya udah jadi, udah selesai. Gue hapus dulu. Tidak mau. Alright. Nah, untuk GBP Jepangnya, data frame daily-nya ini juga ABCD nih. Nah, makanya memang kenapa gue sukanya pakai ABCD, karena pengalaman gue juga ya ABCD itu yang paling sering muncul, karena memang pergerakan harga tuh diciptakan dari ABCD gitu ya. Jadi ketika kalau dia memang sudah trending, udah jalan trennya, itu udah enak banget ABCD-nya. Terus sekarang kan dia lagi di level ini nih. Kita bisa ukur dengan Fibo lagi nih. Target dari ABCD 1 ini ke sini gitu. Nah, dia udah kena 1.8. Berarti ekspektasi kita adalah untuk GBP Jepang ya. Tinggal koreksinya kan. Nah, tapi kan di daily time frame lagi kita mungkin tidak kelihatan koreksinya, karena dia paling candle merah kecil satu kali lagi dan langsung terbang gitu kan. Jadi koreksinya itu nggak kelihatan. Kita harus turunkan time frame gitu. Nah, tinggal turunkan time frame kena 1.8. Nah, di sini EMA 21 dengan indikator gua EMA 21 exponential moving average 21 itu akan sangat powerful sekali, di mana dia biasanya akan ada rejection di level-level EMA 21-nya. Biasanya dia muncul shadow, ngekor, break and hammer, pin bar, inside bar, doji segala macam. Nah, itu di EMA 21-nya. Nanti setelahnya dia langsung bikin swing low, itu entry trigger untuk kita masuk beli juga. Dengan on low-nya berarti GBP juga ini adalah bullish gitu ya. Nah, cuman perlu diperhatikan di daily-nya lagi tadi balik. Gue coba hapus lagi dulu. Ini ada satu chart pattern yang agak overlapping gitu ya menurut gue ya. Tuh ada, jadi dia agak-agak bikin pola nih. Nah, jadi mirip-mirip, agak mirip racing wedge sebenarnya ya. Nah, cuman racing wedge-nya ini tidak perlu bikin swing hand satu kali lagi. Jadi kayak gini. Jadi dia belum selesai sebenarnya. Yang akan menjadi containing plan kedua kita untuk ketika awalnya kita kan orangnya bullish kan. Nah, ini kalau dia ternyata jadinya falling racing wedge, ini satu swing dua gitu ya. Nah, ini kan perlu satu swing. Nah, ini dia perlu turun kan. Dia langsung harus perlu bikin swing high, break dari neckline-nya. Nah, kalau dia muncul swing high di time frame daily, berarti hari Senin nanti dia muncul sedikit saja, karena candle yang satu ini memang nggak gede-gede amat. Berarti intinya next candle-nya langsung bikin candle bearish lagi, swing high jadi confirm. Outlook bullish gua bakalan gagal dan kita langsung ganti posisi jadi short sell. Oke. Nah, cuman untuk sekarang kan kita belum entry dulu, karena di H4-nya tadi kalau kita mau entry bullish belum ada swing low, belum ada rejection segala macam, dia masih menurut turun. Jadi memang ini masih wait and see. Tinggal setup mana nih yang jadi duluan, kita baru entry. Nah, terus kita punya backup plan-nya adalah kalau dia jadi memang racing wedge, ya udah kita baru short sell. Tapi harus di daily time frame-nya jadi swing high. Jadi begitu ketika kita trading, sebenarnya ini agak overlapping, tapi kalau kita ngerti urutannya, jadi yang ini dulu baru jadi, harus dia konfirmasi begini, terus oh ternyata konfirmasi yang plan A tidak ada, yang plan B yang malah muncul. Nah, kita malah bukannya jadi pusing, jadi lebih yakin lagi kita mau ngambil posisi apa. Tapi belum tentu harusnya ngambil posisi buy aja atau sell saja. Bisa jadi awalnya mau ngambil buy, setelahnya oh ternyata yang jadi sell. Nah, itu namanya backup cadangan. Kita ngerti dengan jelas kita itu mau ngapain, kita nganalisa, kita lihat apa, bukannya yang bikin pusing gitu. Jadi itu yang gue suka ketika kita memang bisa mengerti beberapa, kita punya trading plan yang mungkin memang ada unsur overlapping di sana, tapi ternyata jadinya menguatkan kita dengan mempunyai plan backup plan. So, itu untuk GP Jepangnya, dan yang pengen gue kenapa gue bawa GP Jepangnya juga untuk trading kali ini, karena gue pengen ngejelasin hal ini. Ketika kita punya trading plan yang ternyata seperti overlapping, mungkin
Ya karena kadang capetan itu kan dengan ABCD bisa overlapping. Nah tapi kalau kita ngerti urutannya bagaimana, ya dia tuh bakal jadi seperti tadi yang kayak gue jelasin kan. Ini di H4-nya dia ada ABCD, terus dia udah kena 1.8, harusnya dia koreksi, dia bikin swing low, bakalan lanjut terbang. Nah cuman di data frame-nya ada racing wedge. Tapi kan yang kita tahu bahwa di H4-nya dia bikin ABCD 1.8 hit, dia koreksi, baru konfirmasi dia bikin swing low, baru dia lanjut terbang yang bakalan membuat gagal si racing wedge. Nah tapi kalau nggak ada swing low-nya, racing wedge-nya bakal jadi swing high di daily time frame. Jadi urutan tuh udah jelas banget dan gue udah bisa tahu, oh kalau ini jadi ya udah gue masuk beli, kalau ini jadi gue masuk sell gitu. Dan enaknya trading di forex tuh gue bisa long buy, bisa short sell. Kalau di saham kita harus beli dulu berjuang. Nah, kalau di sini bisa long buy, bisa short sell, kapanpun gue mau. Nah, jadi itu yang pengen gue kasih tahu dan pengen gue ingatin ke teman-teman semua. Ketika kita punya trading plan yang jelas, yang sudah benar-benar dibikin dengan teknik yang betul. Kalau dengan teknik yang betul, kita pasti merasa jelas gitu, merasa yakin dengan setup kita. Kalau kita tidak yakin dengan setup kita, mungkin ada agak sedikit salah. Nah, itu bisa konsultasi lah sama orang yang lebih mengerti. Nah, cuman harusnya dengan trading plan yang benar itu akan membawa kita merasa yakin dan jelas dan bahkan punya backup plan. Oke, so ingat trading itu sangat dinamis ya, trading itu sangat dinamis, bisa sangat setelah jam berikutnya berubah setupnya seperti apa. Nah, it is what it is gitu, itulah kenyataannya dalam dunia trading. Itu kita tidak bisa berpikir punya mindset berinvestasi di dalam hal trading gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya berinvestasi di trading, karena investasi itu lebih ke kita memang kita invest sejumlah uang and then kita tinggalin gitu. Nah itu tidak berlaku di trading. Kalau di trading ya kita harus perhatikan setup yang belum jalan itu bisa berubah jadi misalnya setup buy ini belum jalan, bisa saja berubah jadi setup sell. Dan kita bisa melakukan buy and sell-nya secara ya tergantung kapan dia munculnya sellnya. Yang penting kita harus tahu dulu dia itu mau ngapain gitu. Nah, so itu yang bisa diberikan oleh trading in forex market especially, dan itu sangat dinamis ya. Jadi kita nggak boleh pasif, kita harus yang actively melihat market bergeraknya bagaimana, and inilah fun-nya di mana gitu ya. Jadi nggak membosankan. Gue bisa kayak langsung bergerak seperti ini terus kayak bisa make money juga, itu kan sangat tidak membosankan. Jadi memang itu yang menyenangkannya dalam dunia trading. Tapi yang bikin malasnya memang banyak adalah harus belajarnya dulu. Tapi the reward behind ketika sudah selesai belajarnya itu adalah ini, kepuasannya dan kepercayaan dirinya dan perasaan senangnya ketika itu bisa berhasil menganalisa dan take profit. So itu untuk Technical Friday kali ini, gue harap bisa membantu kalian semua. Dan all dari Golden GJ sama itu bullish. Kita tinggal tunggu setupnya jadi yang mana dan kita bisa execute langsung ketika swingnya sudah mulai jadi ya. Kalian bisa bertanya di comment section, nanti mungkin gue akan bikin konten dari pertanyaan kalian yang gue rasa memang perlu gue bikin. Dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video seperti ini agar produktif hidupnya ya. Kita bisa from our gadget, kita bisa make our own living gitu, kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di next video, Technical Friday. As always, salam trading ilmiah. Bye bye.